melihat real kondisi ayamnya itu seperti apa gitu. Baru setelah kita lihat misalnya memang banyak ayam yang muyung ataupun ada gejala sesak napas misalnya, ataupun kurang nafsu makan, tidak aktif seperti itu, atau bergerombol gitu, kita bisa lakukan sampling untuk dilakukan namanya pembedahan atau nekropsi gitu. Jadi ini misalnya contoh, kita udah ngambil, ayam saya lagi bermasalah Pak misalnya kan ya, kita ngambil sampel. Alhamdulillah enggak. Oh ya, insya Allah enggak. Kita ngambil sampel, jadi di kandang ini contohnya kita ngambil yang sekiranya muyung gitu ya, itu untuk muyung tuh kayak apa ya, lemes, loyo gitu, Letih lesu, jadi enggak aktif gitu Bu. Kalau gundah merana Itu cukup di puskesmas. galau. Pusing-pusing kesel masuk angin. Puskesmas. Muyung. Jadi kelihatan muyung ataupun tidak aktif ya, seperti itu. Kalau itu kita ambil beberapa sampel, baiknya sih memang dari ayam yang kelihatan sakit parah, terus sama yang sehatnya gitu. Jadi sebagai pembanding tingkat keparahannya seperti apa sih gitu. Kalau yang sehat mungkin kalau pas kita bedah udah ada gejala belum. Kalau yang parah kan udah pasti ya, maksudnya menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke suatu penyakit tertentu. Oke, langsung kita. Kalau yang mati maksudnya Yang mati sih sebenarnya bisa Pak, tapi harus kita pilih yang masih hangat, masih baru. betul, yang masih hangat, terus yang masih apa ya, lemes gitu. Sudah. Karena biasanya kalau kita udah mati lebih dari 3 jam atau 4 jam biasanya suka ada perubahan sih. Itu yang biasa mengaburkan ataupun bikin rancu lah Pak. Iya. Bikin rancu, kadang-kadang kan hati udah mulai ada pembusukan gitu kan ya. Itu yang bisa mengaburkan diagnosa. Mungkin bisa langsung saya ambil sampel ya. Siap. Belum 3 jam ya. Ya biasanya gitu. Ataupun kalau misalnya kita lagi kebetulan di dalam kandang ada yang mati, langsung ambil nggak apa-apa. Ini boleh dipegangin Pak. Mantap guntingnya. Ngeri juga gitu. Jadi dipotong apa ya? Ini saluran napas, terus peredaran darah ya Pak, sama itu pakan. Pokoknya kayak nyembelih lah. Barangkali mau dimasak maksudnya, biasanya bismillah dulu. Gorengnya. Tapi bismillah enggak, Mas? Enggak sih. Emang ada gue. Masih kukus sebenarnya. Oh gitu. Jalan. Oh iya. Kan nanti nggak ada semua kan. Dedek-dedek dan dedek. Matanya melihat. Kalau udah posisi seperti ini baru kita lakukan nekropsi ya. Kita amatin perubahan apa saja ya yang terjadi di ayam yang diindikasikan sakit gitu misalnya ya. Jadi kita lihat dulu dari atas saluran pernapasannya, kita pencet. Biasanya kalau misalnya ayam sakit pernapasan suka ada lendir, jadi hidungnya berlendir. Kita potong untuk melihat. Nah, untuk mengecek dia berlendir atau enggak biasanya dipencet kayak gini.
Jadi biasanya muncul lendir di sinusnya. Kalau ini kan bersih ya. Kalau kita buka untuk melihat sinus bersih atau radang, ini bagus, masih putih ya. Di sini juga kita lihat untuk melihat konjungtiva mata juga masih bagus. Masih bagus. Baru kita lari ke trachea. Oh iya, kita buka sini saluran pernapasannya, trachea dan laring ya, laring trachea. Kita amatin masih bagus, tapi kalau kurang jelas bisa kita ini cuci silakan darahnya itu masih netral. Jadi kalau ini kan bersih ya. Biasanya kalau ada penyakit pernapasan seperti CRD, cekrek gitu, biasanya di sini ada peradangan. Nanti bisa dilihat di mana ya, jenis kepek gitu ya. Ini biasanya juga garis-garis juga ada Di trakeanya ya. di tracheanya di sini biasanya. Kalau ini masih bening sih, masih bagus kalau penyakit pernapasan. Kemudian lanjut ke bagian abdomen. Langsung. Biasanya kalau misalnya kita saat bedah muncul garis-garis merah, pendarahan gitu, ada indikasi bisa ke penyakit gumboro kayak gitu. Atau biasa kita lihat di otot paha misalnya, di sini misalnya ada garis-garis merah, biasanya kita indikasinya ke gumboro. Di umur berapapun tuh, umur segini. Biasanya sih di 2 minggu ke atas. Gumboro. Gumboro. Pundal-pundalnya. Terus kita lanjut untuk melihat dalamnya, hati, jantung, biasanya kita amatin juga kondisinya seperti apa. Biasanya kalau misalnya kena penyakit koli, ini udah mulai terbungkus fibrin atau perkejuan gitu. Jadi nanti bisa dilihat di mana, di poster ya. Biasanya ini tertutup lapisan kayak diselimutin fibrin gitu. Perkejuan koli mas. Biasanya sih yang kelihatan di jantung, hati, berselaput kuning gitu perkejuan. Kalau putih doang berarti belum itu parah apa gimana? Kalau baru putih selaput tipis biasanya sih indikasi ada, cuma belum parah mas. Kalau udah kuning, Yang udah kuning parah. Kadang sampai yang ketutup kan full. gencet mati dia. Iya. Nah kita amatin tadi kan saluran pernapasan ya. Iya. Ini masuk ke paru-paru sama kantong udara. Jadi biasanya kita lihat juga kantong udara. Kalau misalnya kondisi kena CRD biasanya ini agak keruh. Yang Kalau mana? yang ini kantong udara. Oh, kantong udaranya. Kalau ini kan masih bening kayak plastik, Iya, bening ya. Itu kondisi masih oke. Cuma biasanya kalau misalnya udah kena CRD dia akan keruh gitu. Kayak selaput putih. Apa ya mas? Ini kantong udara mas. Atau kadang-kadang suka ditemukan perkejuan, jadinya kita namakan penyakit CRD kompleks. Jadi CRD plus koli kita nyebutnya CRD kompleks. Berarti kalau enggak transparan bening gitu ya? Yang keruh gitu kan. Kadang-kadang ada kejunya kan mas. Kayak gitu. Kalau ini masih bagus. CRD kompleks. CRD kompleks. Keju sama Nah biasanya kalau ayam kena gumboro kita juga bisa amatin di bursa Fabricius ya. Jadi kita buka, dibelah ya, buat melihat ada peradangan atau tidak. Biasanya kalau ayam kena gumboro yang pertama bursanya pasti bengkak, terus ada peradangan, kadang-kadang juga ada perkejuan atau isinya lendir gitu. Terus kita lihat di ginjal, biasanya juga bengkak kalau ayam kena gumboro. Bengkaknya merah apa hitam? Bengkaknya sih ada itu mas timbunan asam urat. Jadi kayak batik gitu tuh bentuknya. Lurik-lurik. Ya, lirik-lirik gitu. Di ginjalnya. Di ginjal. Ini ginjal. Ada timbunan. Timbunan asam urat. Jadi warnanya sih kayak batik, nanti ada di poster ayam kena gumboro ya.
lanjut ke proven sama ventriculus atau gizzard atau ampela lah nyebutnya gampangannya mah. Goreng apa sih itu boleh nggak Mas? Enak Saya juga beda di satu. ini masih bagus, 3.000. masih bagus ya, bersih. Biasanya kalau misalnya ayam kena gumboro itu muncul peradangan di sini berupa garis atau sini biasanya. Jadi garis merah itu biasanya indikasi ke gumboro. Kalau di dalam Provennya ya. Di proven. Merah. Kalau di atas di bintil-bintilnya ini itu bisa jadi indikasi ke ND kayak gitu. Memang dia kasih kalau ND di bintil-bintilnya, kalau gumboro dia berupa garis biasanya. kalau di dalam Kalau dalam mana Mas? itunya yang kuning ini. Ini bisa jamur bisa. Kalau misalnya ada keropeng misalnya kita Kan ada kayak bisul itu ya merah itu kadang banyak apa itu? biasanya kalau keropeng bentuknya jamur sih. Indikasinya dari Indikasi dari pakan yang enggak berjamur itu. ya berjamur bisa, sekam yang lama itu bisa. Kenain itunya. Dia ngikis di organ ventriculus. Kalau di usus tuh kadang kan ada yang kayak kayak tumor Terlagi. itu apa itu Pak? Yang mana? Kalau di usus tuh kadang ada kayak bergidul-bergidul itu kan. Oh, kalau di ayam petelur ya? Enggak ayam kayak gini. Kadang tuh kan kalau kita beli di pasar tuh ada yang itu. Oh, burungkul-burungkul. Ah, Itu biasanya sih kalau di broiler jarang nemu, Bu. Biasanya itu di ayam petelur ada. Memang biasanya dari cacing bisa, oh cacing. dari malah. cacing bisa. Kayak burungkul-burungkul gitu kan ya? Iya, dia kayak berbiji gitu. Iya, betul. Dari cacing bisa, terus dari koli juga bisa, koli granuloma. Kita belah. Apa Bang? Bawa tekel nggak nih? Tadi keropeng tadi ini ya jamur. Jamur dari bisa, pakan ya. dari pakan bisa, dari sekam Bukan, yang dari sekam sudah bisa. lama bisa. Jadi kalau sekam dia di dalam kan ngurai terus kalau nggak tajam kenain terus jadi kayak luka benjol gitu. Ini buat ngeliat. Biasanya kalau di usus kita temukan namanya penyakit NE, necrotic enteritis atau koksi. Jadi apa namanya? Berak darah, Darah. darah NE. koksi. NE atau koksi. Jadi biasanya koksidiosis. Jadi memang kalau tanda-tandanya yang paling gampang ya kalau koksi sih kelihatan. Jadi beraknya berak darah atau oren kayak pepaya gitu. Biasanya kalau kita bedah ya di dalam saluran ususnya juga sama. Kita ketemukan apa namanya? Kotoran berwarna kayak pepaya ataupun bahkan bercampur darah. Tapi yang paling kelihatan sih di sini di usus buntunya gitu. Di sekumnya Sekum. gitu. Jadi biasanya ini isi Merah. merah darah gitu. Kalau ini masih oke walaupun ada sedikit peradangan. Ini termasuknya radang. Kadang kenapa? Radang itu bisa jadi karena ya memang banyak ini Pak faktor. Ada yang infeksius, ada yang dia juga kalau misalnya nggak makan juga bisa jadi radang karena kan yang mau digiling kan nggak ada ya kayak gitu. Tapi Sama biasanya kayak sih mah kan gitu ya. iya betul. Jadi biasanya kalau radang kayak gini sih memang banyak faktor. Tapi yang menjurus ke usus radang yaitu paling penyakit NE, koksi, koli juga bisa. Tapi ini masuk bagus. Ini masuknya sih radang Pak, Orang. cuma masih dalam tahap normal. Nah kalau kita cek biasanya dia rusak atau tidak sih direndam Pak, Direndam di direndam di air untuk melihat pilih-pilihnya rusak atau tidak. Kalau ini masih normal, maksudnya masih Merah tapi utuh ya, walaupun radang tapi masih utuh. Hampir. Kalau yang parah udah berubah. Ya kalau yang parah dia nanti bentuknya kayak anduk, Ya. jadi rusak gitu. Ini juga lapisan yang ininya kalau kita kerok juga apa namanya langsung terlepas gitu. Atau kalau misalnya mau dicek ditarik gini udah putus dia. Udah putus. Kalau ini masih walaupun radang masih oke sih. Ini merah nih, ada anunya nih, berak merahnya nih. Nah ini kalau kayak gini betul. Jadi biasanya kalau misalnya ada merah-merah kayak gini ada indikasi ke arah Koksi. koksi gitu. Itu apa? Liternya ya nggak bagus.
Biasanya sih memang dari kelembapan sih Pak. Lembab. Walaupun liter bagus, kadang-kadang kalau kelembapan tinggi masih bisa kadang-kadang muncul gitu. Liter basah juga ya. Liter basah betul. Ini masih Yang bengkok ada yang mau ditanyakan? Iya. Baru kita kalau misalnya nanti menemukan gejala ke arah penyakit mana dari tadi ya, Oke. ada bangkai terus perubahan patologi anatominya mengarah kemana, baru kita bisa tentukan pengobatannya seperti apa gitu. Ini apa namanya, pendarahan sih ya. Tapi bukan di otot ya, di otot. Ini di apa namanya, kayak lemak. Bukan di Biasanya saraf, kalau bukan. misalnya ayam-ayam yang nggak banyak gerak kayak gini, dia suka muncul Pak. yang lumpuh waktu gede deh Mas. Mm-mm. Oh iya itu. Biasanya suka Kayak gitu. ya kayak gini. Oh, dia malas bergerak gitu ya. Iya. Kurang gerak. Ini kayak gini juga nanti kalau Ini misalnya kita badannya buka, padahal gembul ya. Kalau dilihat ya gede ya, kayak Mbak Isi, tapi ternyata agak ya lumpuh. lumpuh. Memang kadang-kadang ada yang kayak gini, tapi biasanya individual sih, nggak semua ya, karena memang kalau broiler kan memang pertumbuhan cepat ya, kadang nggak didukung sama kaki yang kuat, terus apa namanya, Obesitas. otot yang kuat gitu, biasanya suka muncul. Masih di Tapi makannya kan masih kuat. ya. Masih kuat, Makanya betul. tidak kurang gerak justru malah. Iya, kayak gitu sih biasanya. Jadi lanjutannya gimana nih Pak? Kalau ini kan kebetulan masih dianggap normal, jadi kita harusnya sih kalau misalnya ketemu apa diobatin Pak, masuk antibiotik gitu. Kalau misalnya ayam kena coli ataupun ini misalnya ada gejala koksi gitu ya, Iya. itu masuk antibiotik biasanya. Nah ini kalau tadi yang tadi kayak itu Yang ini individual Bu, karena kan ini milih yang sekatan belakang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa Pasti ada itu. menyimpulkan Apalagi yang 3 kiloan tuh. gede-gede ya. banyak. Betul. Karena Biasanya dia kalau misalnya kita daya kasus tampaknya kan kakinya itu udah nggak kuat. ngambilnya dari bukan sekatan yang pilihan kan, tapi ngambil dari yang misalnya sekat Oke. yang depan, tengah, sama yang akhirnya gitu. Kalau warnanya nggak kuning-kuning nggak rata kita apa-apa Pak ya. Ini nggak masalah sih, masih oke lah. Merah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita bedah di umur 7 hari ke bawah, ini malah lebih kuning Bu. Karena masih ada cadangan kuning telur Kuning yang telur. dirombak kan. Berarti kemarin itu ya. Ah, kemarin umur berapa? 4 hari ya? Hah? 3 hari ya? 3 hari pasti kuning. Yang kuning. Iya. Berarti warnanya nggak ini ya, ininya nggak merah seperti Iya itu ya. betul. Nanti semakin gede dia akan semakin merah hati gitu. Oh, berarti Memang kalau dari kelamin. DOC dia kalau bisa kita bedah kok hatinya kuning gitu ya, memang wajarnya seperti itu. Karena masih ada cadangan kuning telur yang perlu Benar dirombak benar. di hati. Ada masih Itu kemarin. masih banyak kayaknya ya. Iya. Masih segini kuning telurnya. Kalau ini udah mulai nggak ada. Iya. Udah keserap sempurna. Mungkin yang dimaksud masa brooding itu Bu ya. Ngilangin itu ya. Iya betul. Memang optimalisasi brooding itu tujuannya untuk itu, jadi Nyerap. nyerap kuning telur kan, dia ibaratnya kayak bawaan dia antibodi, dia cadangan makanan gitu ya. Jadi semakin dia penyerapan bagus, ya pertumbuhan juga akan bagus sih biasanya. Terus habis dalam berapa hari itu? Biasanya 7 hari 8 hari udah habis. Kuning telur. Kita bedah udah nggak ada. Berarti ini cukup segitu tuh. Kalau ini sih karena kita nggak nemu ya, maksudnya kondisi oke sih. Jangan. Kondisi oke ya Mas ya. Aman. Aman. Insya Allah sampai tadi. Jadi tinggal nanti kita lihat di poster sih paling gitu. Untuk misalnya ketemu yang model kayak gini berarti kena penyakit coli gitu. Ya. Terus yang Ini juga radang. indikasi keburukan. penyakit. Jongkok. Barangkali ada yang mau buka, Saya Mau. itu yang udah Sudah dead. udah mati. mati. Pak, itu kalau misalnya ada duodenum ya yang Mm-mm. sudah pelajari itu bengkak, itu apa indikasinya? Bengkak baloning atau Gede. apa? Gede. Kalau biasanya dia isi gas itu bisa NE Bu. Hmm. Jadi kalau misalnya isi gas sampai gelembung gitu, biasanya dia karena isi ada aktivitas bakteri dalam usus, Oh. itu bisa NE, bisa coli bisa. NE atau coli? Betul.
Tapi yang pasti kalau misalnya kena koksi ya ini pendarahan di sini, ini biasanya bengkak, isi darah ataupun kotoran berwarna orange gitu. Kalau ini masih oke. Barangkali nanti mau bedah yang lumpuh, ini yang agak kecilan ya. Ini langsung di hidungnya. Jadi tahapannya dari Ya atas bisa dulu. foto. Potong. Ini ya. Nah itu dipencet buat ngecek apakah dia ada lendir atau enggak. Biasanya penyakit-penyakit CRD dia muncul ingus lah ibaratnya gitu ya kalau gampangannya mah. Terus dibelah ke arah belakang. Masukin ke lubang. Mungkin kayak gini nih. Kayak gitu tuh. No. Kan jongkoknya sulit. Saya juga sulit Bu. Kurang gerak. Kelewat, Pak. Di sinus mata dulu. Yang konjungtiva. Lihat konjungtiva mata dulu. Yang konjungtiva mata ya. Konjungtiva. Iya. Dicek di situ biasanya kalau amonia tinggi suka ada merah juga ya gitu Bu. Misalnya settingan Normal. ini normal masih bagus. Seperti kayak kita sakit mata tadi. Betul. Ya. Jadi merah kayak gitu biasanya ya lembab tinggi terus amonia tinggi biasanya mata agak merah gitu. Kalau pas bengkak itu biasanya isinya apa? Kalau dibuka? Dia cuma kayak benjolan Bu. Oh, Jadi gitu. Nggak ada konjungtif- cairan. Nggak ada. Kalau yang keju itu, Mas. Kalau keju berarti udah masuk koli. Kalau Berarti ini mata yang Ini. sudah itu berarti koli. Koli. Bengkak keju itu. kok bisa Kalau ya? yang bengkak itu ada yang koli, ada yang senot atau korisa. Oh, ya. Kalau senat gimana? Kalau senot bedanya sama CRD tadi kalau misalnya kita pencet di hidungnya biasanya muncul ingus tapi kental Bu. Oh, kalau yang senat ya. Yang senot bedanya kalau CRD dia masih ya ingusan tapi masih encer gitu. Kalau yang senot dia lebih kental sama baunya lebih amis, Hmm. lebih amis. Ini habis ini kemana Pak? Ini udah ya. Ya. Ini trachea masih bagus. Baru ke abdomen. Abdomen. Langsung disobek gitu. Sobek aja. Lebih berat senot berarti daripada jati. Betul. Lebih berat senot Pak. Bagus Pak ya. Bagus. Nah sekarang ini kan banyak kasus kendalanya misalnya kayak kampung di tempat saya tuh di Papua itu kan langsung pembangkakan ini langsung sebentar cepat mati langsung kepala bengkak itu. Memang Oh, ya itu masuknya ke senot Pak. senang. Memang sekarang yang parah itu. Jadi mulut langsung keluar lendir Oh, banyak, iya. langsung banyak. ini akan sempat langsung Betul, betul. kepala bengkak. Bengkak ya, benar. Cepat sekali. Cepet Pokoknya itu. baruan sedihnya sudah langsung mati lah. Benar, benar. Ada obatnya tuh Pak. Hah? Pisau. Ya itu makanya tuh alternatifnya. Kalau dibuka Belum pisau berarti tuh itu disedot, nanti lendir semua ya. Lendir isinya. Kadang Sedot tidak lendir, ada Pak. perkejuan. Kemarin Ada istri yang perkejuan. telepon di rumah tuh ada berapa ekor mati. Wah, Makanya risau itu. Malah masak ayam ya Pak jadinya. nggak Manggil tega, saya selesai itu, Pak. sudah kasih ini aja, Malah kasih ayam orang. juleha ayam masa. Ini langsung dikeluarkan aja Pak. Iya. Terlalu Keluar, kecil keluar. Pak, terlalu kecil. Keluarin aja Action semua. enggak? Action di bedah nanti. Dibedah. Tak buat 5 menit baru ya ke upload ya. Iya. Cuma biasanya di saya kan bisa Besok kasih baru bisa ya. mesin. Trimesin bisa, Upload di mana? trimesin, Oh, di WA. Mesin. enro bisa, terus eridoksi. Banyak sih pilihannya. Senot tuh cepatnya injek. Iya betul. Karena kalau biasanya kalau senot, memang dia tuh yang pertama ayam jadi nggak minum Pak. Makanya kalau Langsung pakai diputus. di air minum rada susah. Kecuali kalau misalnya ayamnya dikit ya Mas. Jadi kita main cokol sih mungkin masih Iya, bisa. iya. Ini langsung Cekok. diputus aja ini ya Pak. Iya putus aja. Langsung injek ya. Iya kalau sudah. Kalau diminum ya itu tadi dia kan langsung diem. Nah, kalau minum memang kayaknya Kayak agak orang tuh buru-buru aku suruh minum. Malah Pak. Kayak COVID kemarin. iya, Pak trimesin apalagi tadi? Trimesin, eridoksi bisa. Nanti di situ ada itu Bu. Oh iya. Ini. Itu di lab. Iya. enggak kebetulan di saya di Napir itu memang yang
toko alam tuh memang produknya dari Medion semua. Oh iya. Jadi yang tersedia cuma itu saja. Itu ya. Saya Jadi juga grupnya makanya tuh. Tetraklot, Murah apanya lagi? Remisin, grupnya ya itu yang Anunya udara udah, Yang kantong udara. Udah, ini kan Kantong udara ini di sini. Ya ini masih satu ini. Masih ini beningnya. Masih bening, Pak. kalau Ini misalkan begini kita nggak apa-apa mau warna kayak gini, Pak. obat Itu nggak apa-apa. Itu kira-kira memang dengan- paru-paru sih. Jika Pink ya, itu pink. pasti ada. dengan Medion bagaimana kalau kita misalkan di sana kita rencana mau buka itu ada batasan berapa? Kalau Usal. untuk Bukan itu pembukaan khusus tuh. ulang biasanya sih memang yang yang pertama harus ada Usal publikasi. bersih. Ini bersihkan dulu tuh. Kecuali kalau bapak Kayak gini lah, Dek. kalau Buka. ternak yang Ya. bukan ulang, misalnya beberapa ternak nih yang Ya. 2.000, 3.000, misalnya kumpulin aja di satu, nanti Bawah pilih salah tuh satu bersih. buat ketua atau kelompok ternak. ini kan. Ya, Enggak, maksudnya kan saya misalkan menjual produknya Usal. Medion, obat-obatan Iya. istilahnya pribadi. Oh, pribadi. Nah, Iya, kita itu, toko lah maksudnya toko. Kira-kira ada Poultry ada batasan. Batasannya yang pertama sih sebenarnya nggak ada batasan sih, Ah, Cuma, gini lah tuh. eh, Enggak bengkak tuh, Mak. Ah, ini NPWP, bengkak enggak? KTP, terus toko, maksudnya lokasi Iya. usaha, sama paling omset minimal itu ada berapa sih, tergantung dari lokasi ya. Iya. Kalau di Bogor sih mungkin hampir 5 apa 6 juta gitu per bulannya. Ya kan kalau saya kan toko memang tidak ada. Bahkan ibu itu juga tidak jual kayak misalkan Makan gitu ya. vitamin, Vitamin. gitu. Nah saya rencana itu maksudnya kalau memang kerja langsung dari Medion langsung. Kalau kita belanja di Ini toko itu kan ada Oh, keju. mau jadi agen Medion. Ada kejuan kayak gitu. Poultry shop. iya maksudnya mau ngerintis poultry. Udah mulai ada gitu. keju ya. Ada. Sama Mau pertanian. Di kantong udara istilahnya Ini di kantong. kalau dari Medion langsung itu kira-kira Nah, ini normal ada Pak ya. batasan terus Ini syarat-syaratnya kantong dari apa sini. kan maksudnya. Ini kantong udara. Di sana belum ada Medion. Itu kantong udara Iya. bukan? Memang produknya Medion namanya toko alam toh. Toko alam itu kan datangkan misalnya DOC, pakan, Selaputnya tapi sama masih bening sih. peralatan ini sama Masih obat-obatan. bening tapi kan ada mulai satu muncul toko itu yang mulai. kondisi Buat Bursalnya itu normal tuh, yang bursal. normal, Berarti ini nggak masalah ya? nggak masalah. kalau kemarin Pak kita sempat bedah itu Pak Seleksi dokter. itu. Yang seleksi Kan di pasti jantungnya itu ada darah itu di pangkalnya itu. Di Normal Pak ya. ini masih jantung, ini masih normal. Nah, di sini ada darah itu kenapa? Oh di sini. Kemarin waktu kemarin itu kan. Iya, apa keluar dari Umur sini nggak sih? 4 hari. Kadang-kadang ujung-ujungnya Gumpal sih darah, ada gumpal gumpalan darah. Darahnya keluar bukan itu. Oh bukan ya. Iya, Sana Oh ya. ininya kali. pinggirannya itu Nah, itu di situ kayaknya. Kalau itu banyak. Umur berapa? Umur 4 hari. 3. 4 hari 3 ya. hari, 3 hari. Biasanya kalau misalnya dia jantung membengkak terus isi darah itu gejala heat stress Pak. Oh. Cuma kalau umur Benar. segitu mah Benar. enggak. Benar. Umur 3 hari tapi sih kan kemarin matinya sudah malam baru pagi kita Pagi bedah mati. juga itu jadi heran cuy. Enggak, itu matinya barusan kok. oh pagi. Pagi itu. Oh, pagi. Malam enggak ada yang mati. Moko yang lihat ya, mati itu baru mati. Oh, Iya. Ini Sudah biasanya di heat grup- stress itu di Bu. grup innalillahi. Berpulang rahmatullah. Biasanya heat stress atau terlalu Heat panas stress. gitu. Iya. Oh. Itu sudah memang Iya memang penting kemarin, dia pagi kemarin itu. ini sempat itu Punya kita kan gas sampai soleknya terlalu ini sampai suhunya berapa kemarin? Oh iya. 40 Pak. enggak sampai 40. Pak. Enggak pernah yang terus kita Oh, matikan iya, itu itu yang kan pernah sempat malam. kita Pernah makanya deh. ayam langsung Umur di bawah Langsung semua buka ya, Pak. pintunya. Auto open Masih house bagus. tapi. namanya kan Enggak cuma ada ya. kita Ada praktek sih. satu kota. Benar biasanya gitu kepanasan. Biasanya ini jadi Pecah jantung. pembuluh darahnya gitu. Tapi kan juga kita enggak kan karena Oh, jangan bisa sampai pecah ya. DOC-nya kan juga memang enggak Iya. ini loh. Terlalu ini ya pentingnya ya. Pompa darahnya terlalu cepat buat nurunin suhu kan. Suhu. Suhu tubuhnya. Kalau nggak kuat ya pasti gitu Pak. Besok Kalau kalau nggak kakak nak mau pecah. suruh nerangin gimana ini? Nerangin. Ya kan menerangkan sejauh kemampuan. Nanti kan ya terus. Ya itu sudah. catatannya ada Bu. Ini gitu Bu. Ini kalau penyakit Kalau nggak tahu ini. kalau penyakit ini tandanya ini. Kalau marek sih biasanya lumpuh Mas. Nah, itu Jadi apa Pak? Iya Pak ya. apa namanya lumpuh. Cuma kalau di broiler itu kan jarang ya. Ya walaupun ada sih, cuma kasusnya sangat jarang. Jadi memang dia nanti kakinya split. Split. Itu apa? Iya. Jadi marek. Bu. Biasanya kayak gini nih. Oh ya gini ya. Ada di dalam. Oh. Cuma biasanya kalau broiler individual. Marek itu
dia saraf yang diserang Tapi saraf itu biasanya vaksinnya juga sudah di dikasih ya. betul. Tapi kalau Pankreas. Ini Enggak, pankreas. kenapa dia kayak gitu ada bercaknya? Kira-kira apa? Pankreas tapi kalau dari warna masih bagus, dari ini masih normal. Kita kayak utara. Enggak bengkak ya. Nggak ada Apa bengkak sih. namanya? Memang kalau misalnya kita lihat penyakit tuh kalau per organ tuh kadang-kadang muncul ya Pak. Kayak gini juga kita jadi ngelihatnya yang lebih umum spesifik gitu sih. Kadang-kadang kalau kita dilihatin satu persatu, ada yang ini penyakit Kaget apa ya gitu itu? ya, Pak, ya. Kadang-kadang bingung jadinya. Karena kadang organ itu beda-beda kan. Betul. Pak Jojo angkatan baru ya? Saya angkatan berarti kalau IPB berapa ya? 43 Bu. Oh IPB kok ini. 2006. Enggak ding, bisa punya teman Angkatan 2006. 2006 berarti Satu kantor. ya, Masuk. UGM tadi. masuk Medion 2010. Hmm. Lulus, daftar langsung Wah, masuk. pintar mesti Pak Jojo. Pak, ini kalau kayak gini Pak, kotoran kayak gini normal. Iya, ini kalau mulai muncul warna orange terus warna merah itu bisa indikasi ke arah koksi. Kayak ini berarti oleh. Betul. Ini kan udah mulai muncul ya. Pak, Cuma- nanti yang itu dibedah ya? Boleh, Yang lumpuh aku ya? boleh. Tapi enggak ini yang ini julehannya mau. Nyembelih. untuk penyembelihan metode penyembelihan biasanya ada berapa Pak? Gimana? Metode mematikan ayam. Oh, mematikan ayam sih biasanya ya yang manual mah ya dipotong Ya. leher, yang kedua paling emboli. Emboli. Emboli betul. Cuma Cuma kalau kalau langsung dengan pembuluh darah. betul. Jadi di sini kita masukin angin kan, Iya. udara gitu. Jadi nanti akan mati sendiri. Pakai apa itu nanti? Pakai sepuit itu. Sepuit. Sepuit. Jadi dimasukin ke Berapa cc? pembuluh darah, yang penting masuk angin aja dia langsung nggak selang lama mati. Kemudian darah nggak keluar ya. Iya. Itu ya benar. tergantung Emboli ya. prosesnya ya berarti. Iya. Kadang kalau misalnya kita nggak jeli malah jadi rancu kadang-kadang gitu sih. Karena kan darah dia masih di dalam kan. Iya. Ini pendarahan apa enggak sih? Gitu. Ini kayak gini ya. Iya betul. Itu ini namanya ada radang khusus. Jadi bisa ngarahnya ke koksi bisa, ke koli bisa. Tapi yang jelas sih tadi karena kotoran orange sih ini mengarahnya ke koksi. Ada ya tadi. Karena Itu yang di situ juga orang. Yang di Makan sih bedah jarang. laras. jarang makan. Tapi yang biasanya kalau koksi kan dia memang munculnya dari sekam. Yang Sekam lembab, itu terlambat. terus kepadatan tinggi atau sekam yang kurang baik misalnya bisa. Enggak dibalik. Amonia. Itu amonia Sekam bisa. enggak dibalik. Gumpal. Ini ya, ada kena Bener. gini. Dari Biasanya luar basah, aja kelihatan ya. lembab. Ini bolong apa bintik-bintik. Memang kalau usus radang biasanya kalau kita dari luar juga kelihatan sih Iya ada itu yang merah-merah tadi gitu itu merah-merah tadi kan Ini kelihatan ya kelihatan. Pak. kotorannya. Agak Udah oranye ya. Oren dah. Hmm. Kayak gula merah. Kalau sisa kuning telur namanya apa? Sisa kuning telur tuh apa ya? Kalau di sini makanya medium itu biasanya nyebutnya apa? Nyebutnya tuh apa saya juga lupa. Ini. Iya. Kotoran oranye. Sisa kuning telur. Sisa kuning telur gitu. Apa ya? Ah, seperti Pentil. Ada sebutannya khusus ya, Pak? Iya. Apa Agak sampean lupa. healing saya. Agak lupa Pak. Soalnya kotoran kemarin dapat oranye. dari dosen beda, terus dari Medion beda. Iya. Kayak misalnya kalau penggantung pisang khusus kan mesenterium gitu kan. Iya. Emang ada Ada yang sebutannya. ligamentum Ah, gitu itu juga. ya. ada. Iya. Dah, Radang. cukup. Dah Ibu lagi. Yo, Ini mau dipotong Iya Bu, iya Bu, iya Pak. saya ajari ya Pak. boleh. Si ada 3 nih. Sudah melek, sudah puas. Ini punyanya mana tadi punyanya? Pegangin loh. Pegangin. Ini saya pegang Pak. Apa sini kakinya Ini Pak. Nah, Oke. Sama sayap. Takut kepak-kepak. Agak dulu. Kalau emboli itu nanti ditusuknya sayap yang mana ya Pak? Pembuluh yang Pembuluh yang bagian ini mana? yang kelihatan. Yang mana? Yang penting pembuluh darah. Pembuluh darah. Oh, Jugularis. Mau dari Vena jugularis. leher bisa, mau dari yang sini bisa. Ya. Oh, ini yang Sektoralis. kelihatan biru ini kan? Jugularis. Iya. Ini kayaknya ambil sampel Gitu, darahnya Pak. kayaknya besar Bu. Lebih gampang ya. Kayaknya sudah Pectoralis. gampang. gede ini sudah. Biasanya suka ngambil darah TOC juga kadang-kadang kan buat
ngecek maternal Gumboro Dari mana Pak kalau DOC? dari Leher. jantung langsung. Oh jantung langsung. Mati berarti. Enggak sih. Ya, hidup ya Pak. Kalau pas Kalau hidup pas ya. hidup. Pas tengah dia hidup, cuma kalau pas Kan kepanjangan, paru atau tembus paru-paru sih kepanjangan. Wah, nggak tembus paru-paru ya sakit. Tidak bisa Iya. bergerak. Aku juga Ya monggo. enggak. Iya harus Bu. video Bu.